Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Diet. Surat kedua menanggulangi permasalahan. Saya telah menerima suratmu. Saya akan merangkan lebih jelas mengenai daging. Kata-kata yang engkau kutip adalah dalam surat saya kepada saudara yang lain ketika saudara ini berada di lembaga kesehatan. Sebagian surat itu mempunyai salinan, sebagian tidak. Saya katakan kepada mereka supaya mencantumkan tanggal sebutan itu. Pada waktu itu, makanan daging dimasukkan dalam resep dan digunakan sebanyak-banyaknya. Terang yang saya dapat ialah bahwa makanan daging dalam keadaan sehat tidak dibuang secara drastis. Tetapi dibicarakanlah di ruang tunggu tentang penggunaan makanan daging binatang jenis apapun. Bahwa buah-buahan, biji-bijian dan sayuran yang disediakan dengan benar adalah bahan yang diperlukan tubuh untuk mempertahankan kesehatan. Tetapi hal itu harus lebih dulu menunjukkan bahwa makanan daging tidak diperlukan, di mana terdapat buah-buahan dengan limpahnya seperti di California. Tetapi di lembaga kesehatan belum bisa mengadakan perubahan drastis setelah menggunakan daging begitu banyak sebelumnya. Perlu bagi mereka menggunakan daging sedikit pada mulanya, tetapi akhirnya meninggalkannya. Tetapi hanya ada satu meja pasien yang disebut meja bagi mereka yang makan daging. Meja-meja lainnya harus bebas dari bahan makanan ini. Saya berusaha sekuat tenaga untuk membuang semua makanan daging. Tetapi masalah ini harus ditangani dengan bijaksana, bukan dengan kasar setelah orang menggunakan makanan daging 3 kali sehari. Pasien harus dididik dari segi kesehatan. Hanya inilah yang saya dapat ingat mengenai hal itu. Terang baru sedang dipancarkan untuk kita perhatikan. Dunia binatang sudah ditulari penyakit. Sulit menentukan jumlah penyakit di dalam manusia sebagai akibat dari makanan daging. Kita selalu membaca di surat kabar harian tentang pemeriksaan daging. Kedai penjualan daging senantiasa dibersihkan. Daging yang dijual dikategorikan busuk dan tidak pantas dimakan. Bertahun-tahun sinar terang dipancarkan kepada saya bahwa makanan daging tidak baik untuk kesehatan dan moral. Tetapi nampaknya begitu aneh bahwa saya harus menghadapi masalah makanan daging ini berulang-ulang kali. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.